What's up guys, balik lagi bersama What's up guys, balik lagi bersama saya. Enggak, intronya ganti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mereport, memberitahu lah bahasanya, dan juga ada tugasnya, yaitu tugas PPKN. Dan jadi di sini teman-teman kita punya permasalahan atau persoalan yang harus kita jawab. Jadi saya punya 3 poin ya. Yang pertama itu tentang pendapat tentang corona dan mengharuskan kita belajar di rumah, dan saya harus menjawabnya positif serta negatif corona itu apa bagi kita sendiri dan dampak bagi bangsa ini apa. Oke. So, langsung saja kita akan membahasnya secara mungkin tuntas kali. Ya insya Allah. Ya udah, oke, begini. Nomor 1. Pendapat tentang COVID-19 harus belajar di sekolah. Harus belajar di rumah. Ya, pendapat saya nih ya. Karena adanya COVID-19 dan karena keadaan memburuk sehingga mengharuskan kita belajar di rumah, ya bagi saya sih nggak masalah. Lagian juga kita bisa punya waktu kan, nggak harus fokus belajar terus. Kita juga punya waktu untuk kesibukan apa mungkin. Dan tapi ya seminggu mah boleh sih, sisanya mah bosen. Ya tapi demi keselamatan bersama lah ya, makanya kita harus belajar di rumah. Dan bagi saya itu cukup baik sih, karena kalau kita nggak belajar atau kita liburan tidak diisi dengan kegiatan hal yang positif, maka akan sia-sia. Maksudnya kalian nanti akan tidur, makan, begitu terus. Jadi kayak kerasa bosen lah. So, untuk kalian semua yang di rumah yang nonton video ini, kalian harus tetap semangat belajar di rumahnya. Jangan kemana-mana, tetap di rumah aja, stay for home, oke? Dan kita langsung next ke soal kedua, yaitu positif serta negatif dampaknya. Oke guys, pertama positif dulu. Positif corona itu sebenarnya gampang. Logika. Kita nggak keluar rumah nih, artinya kita nggak pakai kendaraan. Oke, betul. Dan kendaraan menyebabkan polusi udara. Jadi kalau kita nggak pakai kendaraan, maka polusi udara drastis menurun. Dan itu benar. Apa namanya itu? NASA ini astronot ya, memberitahu dan memfoto ya dari angkasa sana menggunakan kamera apa mungkin saya tidak tahu. Pokoknya itu mendeteksi tidak ada polusi udara. 90% di Cina itu 90% polusi udara di Cina itu menghilang, tidak ada, alias itu bersih, fresh udaranya. Dan di Italia itu sekitar berapa, 70 atau 60% kurang lebih segitu menghilang polusi udaranya. Itu bagus banget, positif itu. Jadi akan lapisan ozon kita juga akan tidak terus menipis. Tapi di Indonesia apa? Negara tercinta kita. Oke, negatif ah. Kalian tahu lah ya kenapa pemerintah menghimbau untuk kita di rumah. Karena untuk memutuskan rantai corona atau COVID-19. Jadi kita disuruh pemerintah kan untuk 14 hari di rumah, dan itu masa inkubasi atau mengisolasikan diri sendiri. Jadi yang negatifnya itu guys, kalian tahu sendiri lah. Jadi kalau kita kena corona atau COVID-19, mending kalau imunnya kuat mah kita mungkin akan sembuh sendirinya. Tetapi jika kita menularkan kepada lansia atau ibu kita, orang tua kita yang sudah tua, sekitar 70 tahun ke atas, nggak nyampe sih, 60 juga bisa. Jadi mereka tuh akan terkena karena imunitasnya sudah melemah, dan itu akan menyebabkan kematian yang terus melonjak. Nih ya guys,
sampai saat ini 2 April kemarin itu ada 1.790 positif terkena COVID-19 dan ada 112 orang yang sembuh dan 170 orang yang meninggal. Itu di Indonesia sendiri. Itu kita baru cuma 3 minggu kalau nggak salah sudah rekornya segitu dah. Jadi tolonglah ya, kalian harus tetap di rumah, jangan kemana-mana untuk memutuskan ini. Dan jangan sombong, karena corona itu membawa carrier. Kalau nggak salah namanya carrier deh. Dia tuh sistemnya begini guys, corona masuk ke dalam kita, tapi kita tidak merasakan dampak apapun sama sekali. Kita kayak sehat-sehat aja, ini aja. Tapi jika setelah dites ke dokter, kita positif. Dan kalau Anda tidak mengisolasikan diri, Anda bisa berjabat tangan dengan orang tua Anda, salim atau melakukan yang lain-lain. Jadi ya kena orang, makanya itu bahaya. Yang paling bahaya itu carrier, karena kita tidak bisa merasakan apa-apa. Bahaya banget itu. Dan selanjutnya dampak bangsa dan negara, dampak bagi bangsa. Pasti dampak bagi bangsa yaitu kekhawatiran seluruh dunia, malah bukan bangsa saja. Karena virus ini tuh masih dicari vaksinnya, masih dicari-cari. Dan apalagi ya dampaknya ya? Dampaknya kerugian karena harus membeli alat-alat kedokteran bagi bangsa, itu contohnya itu juga. Dan ya demi keselamatan makanya negara harus merelakan itu. Dan apalagi dampaknya juga ada yang baik sih bagi negara kita sendiri, karena polusi udara tersebut akan udara di sekitaran kita akan fresh ya. Itu sih khususnya di Jakarta juga udah menipis ininya polusi udaranya itu bagus karena itu kota terpadat. Dan oke, kita udah membahas 3 itu. Tadi pendapat sudah tentang belajar di rumah, school from home kali ya. Enggak. Terus positif dan negatifnya sudah juga. Positifnya itu tentang polusi udara, negatifnya tentang kematian. Dan dampak bagi bangsa juga sudah tadi. Setelah habis itu ya poinnya hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata ya. Mohon dimaklumi, dan jika saya kesalahan informasi mohon dimaklumi. Oke semuanya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.